Kabar, hari ini aku mau membahas sesuatu yang lucu. Kenapa lucu? Karena berkaitan dengan Amerika. Amerika. Aku minta maaf, tapi intinya Amerika. Maaf, aku minta maaf kalau telinga kalian kenapa. Tapi intinya gini. Hari ini aku mau membahas sesuatu yang menurutku unik dan lucu. Jadi suatu hari aku ngeliat ada postingan ini kayak 10 Desember. Ini sekarang kan tanggal 12, tapi aku baru bisa ngeliat di sekitar tanggal sekarang gitu. Nah, jadi intinya di tanggal 10 Desember kemarin ada postingan ini. Kalau misalnya Uma Musume Pretty Derby itu beneran jujur, kuda kesukaanmu itu gak bakal dapat comeback art. Nah, jadi satu file event balapannya selesai dan itu yang terjadi ke Silent Suzuka. Terus dia ngasih gambar ini dan tulisannya di dunia nyata Silent Suzuka itu menderita luka yang sangat parah, cedera yang sangat parah, jadi dia harus dan di sini gambarnya menurutku agak grafik dan di sini dilihatkannya pada dasarnya kaki Silent Suzuka patah. Nah, masalahnya pertama, Pita itu berhubungan atau berkaitan atau bersenggolan dengan komunitas yang salah ya. Kita tahu komunitas Uma Musume itu adalah komunitas yang baik. Uma Musume itu baik. Kenapa baik? Karena kita bisa banyak ngelihat seberapa berkembangnya scene kuda-kudaan ini. Kuda yang udah pensiun, kuda yang lagi naik namanya, atau bahkan kuda-kuda lama, mereka tuh jadi punya funding yang lebih gede, lebih diperhatikan, lebih dirawat, dan orang-orang jadi lebih peduli dengan kuda-kuda pada dasarnya kayak gitu. Orang lebih aware dengan kesejahteraan kuda, bahkan meskipun kudanya itu udah pensiun. Kayak misalnya beberapa waktu lalu kayak Haru Urara. Haru Urara dikasih makan yang basically dia dikasih makan secara nggak terbatas sama komunitas, kayak komunitasnya ngasih rumput banyak banget gitu. Bahkan ada gambar meme-nya gitu, kayak Haru Urara ditumpukin sama rumput gitu kan. Terus habis itu Mesiodoto yang dimana orang-orang funding buat bikin rumahnya Mesiodoto atau courtnya atau tempat-tempatnya Mesiodoto jadi lebih baik untuk renovasi gitu loh. Sedangkan Pita mengeluarkan sesuatu yang kayak gini dan menurutku ini menjijikkan banget men. Sumpah ini menjijikkan banget. Aku nggak punya kata-kata lain selain itu, selain menjijikkan. Pita di sini pengen kayak bikin kita kelihatan, kalian tahu nggak sih kuda tuh disiksa tahu buat begini begitu. Kayak bro, shut up. Orang-orang jadi lebih peduli sama kuda daripada kau gitu. Yang aku permasalahkan dari Peta ini gilanya nggak masuk akal. Tapi pertama-tama gini, aku nggak akan deny beberapa prestasinya Pita, bagaimana cara mereka ingin menyelamatkan, dalam tanda kutip menyelamatkan kuda-kudaan. Kayak misalnya gini, dia adalah beberapa ini masalah obat-obatan kuda. Terus habis itu peraturan yang lebih strict gitu kan. Terus habis itu Lasix itu nggak ada lagi. Kayak misalnya New Jersey ban whipping, jadi nggak boleh pakai pecut lagi gitu. Oke, jadi ada sebenarnya baiknya Peta, ada baiknya. Tapi caranya dia menurutku tolol. Dengan kayak gini, ini rage bait paling goblok yang pernah ada di dunia. Maksudku dengan mereka ngeposting kayak gini, apakah orang-orang jadi peduli dengan kuda? Aku nggak yakin dan sumpah aku nggak yakin banget men. Karena yang ada orang malah makin benci sama mereka gitu loh. Masalahnya Pita tuh bukan cuma ini. Aku ragu bahkan kalau Pita itu bener-bener peduli dengan hewan. Karena sejauh pengamatanku, Peta itu bener-bener agak anjing kalau masalah hewan. You know what I mean? Gini, kita mundur lagi ke belakang. Apa sih yang salah dari postingan itu? Pertama, postingan itu menunjukkan seolah-olah atau kelihatannya kita nggak peduli dengan Silent Suzuka. Padahal Silent Suzuka itu adalah salah satu kuda yang dimana kita itu peduli banget. Dia tuh salah satu kuda yang punya cerita yang baik banget, bagus banget. Kayak misalnya ketika dia kakinya patah, dia mengutamakan keselamatan jokinya dulu, lari ke pinggir terus habis itu melan. Dan sayangnya karena cederanya udah terlalu parah dan gak bisa diobati, jadi ya mau gak mau dia harus diakhiri hidupnya di situ. Masalahnya bukan cuma itu doang. Masalahnya dengan postingan itu seolah-olah kita kayak dianggap gak memberikan legacy kepada si Silent Suzuka. Aku jujur ya, aku sedih banget ngelihat postingan tadi karena kita para pemain Uma Musume tuh yakin banget loh, kita cukup bersyukur loh dengan adanya balapan kuda dan diceritakan masalah kuda-kuda yang kayak gitu, kita jadi lebih peduli loh. Kayak misalnya di Indonesia sendiri event kuda-kudaan kayak yang dari Sarga kan, Shadow to Sarga, mereka itu jadi
orang-orang jadi lebih peduli, lebih pengen datang ke tempat balapannya, lebih peduli dengan kudanya dan lain-lain. Terus yang kedua, postingan tadi itu bermasalah karena mereka itu bener-bener ngelanggar guideline-nya Uma Musume. Kayak misalnya gini, pekerjaan yang dibuat untuk menyakiti atau merusak reputasi franchise ini dan third party, yang dimana di sini mereka postingan tadi itu jelas-jelas kayak ngerusak reputasinya yang punya Silent Suzuka dan peternakannya, beserta merusak nama Uma Musume atau bahkan kayak JRA itu sendiri. Karena kelihatannya kayak JRA nggak peduli, padahal JRA itu peduli banget. Terus kedua, pekerjaan yang kasar di sini violent maksudnya. Terus habis itu sexual and otherwise obscene nature. Jadi di sini tuh kayak ya udah jelas kata violent di sini kan nggak bener ya. Ini tuh menyakitin banget gitu, kayak sadis men kalau dipikir-pikir postingan tadi tuh. Dan intinya dari 7 guideline ini, intinya mereka udah ngelanggar 5 atau bahkan lebih peraturan-peraturan yang udah ditetapkan sama Uma Musume. Masalahnya di sini mereka tuh pakai gambar Silent Suzuka yang dimana ini IP punya betul. Dia itu punya dari Saigame atau Uma Musume. Itu kenapa aku yakin banget setelah posting ini mereka itu dapat backlash yang gede banget. Bahkan ya kalau aku mau ngeliat juga di sini tuh like-nya 3.000 nih. Aku nggak tahu siapa manusia yang nge-like ini 3.000 biji nih sama 7.000. Ada 7.000 orang yang nge-quote tweet atau nge-retweet dan bahkan 9.000 orang yang nanggepin. Jujur aku berharap PETA bakal kena lawsuit ya, bakal dituntut sama Uma Musume atau Saigame. Karena menurutku emang PETA ini atau PITA ini organisasi yang korup aja gitu, organisasi yang gak bener. Kalau misalnya kita mau ngelihat, beberapa orang tuh berpikiran hal yang sama. Ada misalnya orang yang bilang, sungguh penghinaan besar terhadap warisan yang dihidupkan kembali melalui Uma Musume. Pertama, salut untuk PETA karena melanggar pedoman Saigame untuk ini. Kedua, kisah Silent Suzuka tidak sederhana. Kami membiarkan kuda itu berlari sampai... Padahal enggak men. Cederanya Suzuka itu karena ya Silent Suzuka ya emang lagi lari dan unfortunately kakinya patah gitu loh. Dan di sini tuh orang-orang akhirnya sadar kalau ternyata emang PETA tuh semenjijikkan itu. Karena di sini mereka itu menurut berita ini PETA membeli saham di racetrack. Maksudku kayak kau kayak anti balapan kuda tapi membeli saham balapan kuda. Cerdas kata gua, cerdas. Emang Amerika. Emang Amerika keren. Kayak gobloknya udah kagak kelewat batas. Kok kira Korra PETA sampai situ? Kagak men, Korra PETA tuh lebih parah lagi. Pernah ada satu kasus, PETA bilang minta maaf karena udah ngambil peliharaan orang. Dan diakhiri hidupnya. Dan akhirnya mereka harus membayar $49.000 sebagai tanda perdamaian. Oke? Kayak ini ada anjing punya orang nih, punya bocah umur 9 tahun, dia punya anjing, direbut, diambil, terus dimati. You know what I mean? This is crazy. Kok kira fakta PETA sampai situ? Kagak. Bro, PETA itu lebih goblok lagi. Nih, dari The Guardian gitu. Ini kasus yang sama yang kayak yang tadi. PETA itu juga ngomong lebih baik dibiarkan mati daripada dikasih makan. Kayak Kau tahu gak sih seberapa anehnya itu sebagai organisasi yang peduli dengan hewan, you know what I mean? Tiba-tiba mereka ngomong, ya mending mereka mau katanya daripada dikasih makan gitu. Artikelnya sendiri bilang, don't be fooled by the slick propaganda of PETA. Jangan mau dibego-begoin sama propagandanya PETA. Terus habis itu, 2 karyawan PETA itu dituntut dengan 31 tuntutan tentang kejahatan binatang. Bro, untuk orang atau organisasi yang bilang mereka cinta hewan dan melindungi hewan, 31 karyawannya itu dituntut atas kekerasan terhadap hewan. Itu kalau bukan gila apa namanya, Mek? Astagfirullahalazim kalau kata gua. Terus habis itu mereka juga ketahuan nih ngebuang mayat 18 hewan. Udah kayak gitu. Crazy, sumpah gila, men. Aku kayak gak habis pikir. Jadi kayak aduh anjing, ini kayak ini nggak sehat men. PETA nggak sehat itu. Kok kira cuma sampai situ? Kagak bro, kagak. Kita lihat lagi nih. Animal shelternya PETA itu tuh menunjukkan kalau itu adalah tempat yang gak menyenangkan gitu. Kayak menunjukkan kalau itu ada tempat yang menyeramkan. Karena apa? Karena gini, PETA itu punya shelter. Bukan lagunya Porter Robinson, bukan. Nih artikelnya nih. PETA, NAC, and Virginia Status State Euthanasia gitu, Euthanasia.
Nih ya, ada data yang nunjukin, artikel ini nunjukin nih, 67 sekitar 60-an% lebih hewan yang masuk ke dalam peta ya, kayak anjing, kucing atau hewan-hewan lainnya, itu setengah persennya atau 60% lebihnya itu dimatiin anjir. Bayangkan, misal nih, kalau kau nggak dapat idea atau nggak tahu seberapa gobloknya peta ya, kau sih tahu kau. Sekarang gini, ada 100 hewan, terus dimasukin ke dalam shelternya peta, ya, 60%-nya itu mau, jadi hewannya tinggal 40 doang. Gila, untuk organisasi yang peduli dengan hewan masuk akal banget kayaknya ya kelakuan mereka ya. Dibandingkan dengan organisasi lain 19%, 16%, 18% atau bahkan 10% gitu. Average animal shelter yang lain itu sekitar 10%. Ini nggak masuk akal anjir. Ini nggak masuk akal. Kok mereka malah jahat gitu? Kok mereka malah gitu loh? Kok mereka malah tolol kata gue. Kayak nih, ada orang yang bilang juga, company ini bohong banget. Mereka itu pura-pura peduli tentang tentang hewan supaya bisa farming good social point, supaya bisa kelihatan baik. Padahal ya, fans Uma Musume itu lebih baik dalam peduli kepada kuda beneran dan memberikan makanan. Habis itu intinya fanbase-nya lebih peduli kepada real life horse daripada daripada peta itu sendiri. Contoh, nih buat rumah Mesiodoto. Jadi segini banyak nih duit yang dikasih. Emang bisa peta kayak gitu? Peta kan punya prinsip ya, daripada hidup mending kita mau matiin aja gitu. You know what I mean? Daripada shelter itu lebih mirip tempat eksekusi. Aku setuju sih. Sumpah itu ini organisasi yang paling goblok anjir. Aku nggak ngerti. Maksudku ada banyak loh cara supaya kau itu bisa kelihatan baik di mata publik daripada membuat hal yang kayak gini. Ini kita baru ngomongin masalah yang recent ya, baru ngomongin masalah yang baru terkuak. Kau tahu nggak? Aku bakal ngasih tahu kau satu hal dan menurutku ini bakal bikin kau kayak ini goblok banget. Mereka goblok banget. Satu lagi nih ya, kegoblokan mereka ya. Peta bilang itu nuntut Nintendo supaya menghilangkan karakter sapi. Maksudnya kan sapi ada tindiknya tuh di Mario Kart. Mereka minta supaya itu dihilangkan. Goblok. Nih anjing, kalau kagak percaya sama gua, kalau kagak percaya, nih peta mau Nintendo ngehilangkan anting sapi di Mario Kart. Gila, gak masuk akal banget. Mereka tuh ngirimin letter, mereka ngirimin surat gitu. Ngirimin surat ke Nintendo buat kayak begini. Crazy. Mereka ngirimin surat ke Nintendo buat kayak begini. Gila kata gua. Masalah yang ada di dunia, mereka ngurusin masalah game. Tapi jangan salah ya. Kita ngelihat hewan peliharaan atau hewan ternak, ya kita juga kadang-kadang ngerasa empati gitu. Aku juga ngerasa empati dengan beberapa hewan, kayak misalnya kucing, anjing, atau hewan-hewan kayak monyet gitu. Kayak kita kan monyet-monyet juga gitu. Aku peduli dengan mereka. Tapi caranya peta menurutku nggak bener aja. Menolak lupa kalau peta dulu juga mulai war sama Pokemon. Tuh kan kegobloknya emang sampai situ gitu. Jangan salah, aku peduli dengan hewan men. Aku peduli dengan hewan. Meskipun aku gak melihara hewan, tapi aku peduli. Aku kasihan ngeliat hewan-hewan. Apalagi kalau misalnya mereka diperlakukan dengan secara tidak baik sama orang. Kadang-kadang ya aku tersinggung juga, aku marah juga gitu. Cuma peta ini udah kelewat batas aja. Mereka ini udah kayak gak masuk di akal gitu loh. Aku ngerasa sedih aja sih. Kok bisa ya ada orang yang mentok banget gitu loh. Mentok banget sampai kayak begini. Aku ngerti sebenarnya tujuannya itu pengen supaya kita lebih aware, lebih kayak peduli dengan kuda gitu kan, lebih peduli dengan hewan kan. Apalagi Uma Musume juga kita tahu komunitasnya ada banyak gitu, dan mereka sangat peduli dengan kuda dalam game atau kuda asli gitu. Cuma ya salah aja caranya gitu. Ada cara yang lebih baik daripada kok mancing yang kayak gini. Kok bisa gitu ngasih tahu kayak ada pesan yang gampang banget dan lebih enak buat ngasih taunya gitu daripada bikin yang kayak gitu. Lebih baik kau tinggal ngasih tahu fakta atau bahkan statistik kuda yang tersakiti dalam balapan itu bla 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 gitu. Setiap harinya atau apa itu mungkin gerakan PR yang lebih baik daripada kayak yang begitu gitu. You know what I mean? Dulu sebelum ada Uma Musume, aku yakin kuda tuh lebih buruk nasibnya. Karena ya beberapa di antara mereka mungkin kayak nggak diurus setelah pensiun atau apa gitu kan. Tapi ya dengan adanya Uma Musume, mereka bisa jadi jauh lebih baik. Selama ini sejauh mata memandang, aku nggak pernah ngelihat Pita itu ngelakukan W move gitu. Kayak mereka sering ngelakukan hal-hal goblok aja daripada hal-hal yang bener gitu. Kayak aku nggak yakin mereka emang punya niatan untuk peduli dengan hewan sih. Aku yakinnya mereka tuh lebih ke arah konservatif banget. Hewan itu harusnya liar apa segala bla 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 gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu. Itu yang dalam kepala aku ya. Mereka tuh ngerasa mungkin
Nggak boleh ada hewan yang dipelihara gitu. Secara naluri dan secara apapun ya manusia pemakan segala, kita butuh protein dari daging ya. Ya jelas kita juga pasti makan daging gitu. Ya udahlah ya itu aja dulu. Aku daripada kepalang emosi mending kita alihkan ke yang lain gitu. You know what I mean? Ya udah dadah itu aja dulu. Gimana pendapatmu? Coba kasih di kolom komentar. Kalau misalnya kau mau punya overlay yang emotnya bisa GIF kayak gini ya, gift kayak iwak-iwak kayak gini, kau bisa kasih 50.000 ke Saweria gua, Saweria aku, oke? Jadi kau bisa dapat filenya di Drive. Dan aku butuh feedback juga kalau misalnya kau pakai. Please help me.